Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat tua yang dari Australia lebih-lebih tuh. Hari ini kayaknya lebih ribut daripada kemarin. Oh iya dong. Oh, rupanya kita peribut ya. Karena kemarin agak sepi ya kemarin ya, tidak ada Bu Stefani, tidak ada Bu Christine ya. Ada loh, ada. Kemarin ada Bu Christine sendiri, tapi juga itu tidak maksimal, tidak sampai Tidak ada selesai. Fani. Iya betul. Kalau nggak ada yang satu tuh, emang Ya. iya. Ya, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan Yesus sudah memberkati kita sehingga kita sampai hari ini kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan kita selalu diberikan kasih anugerah serta sukacita oleh Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi dan selamat datang kembali saudaraku di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pesannya yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Apa kabar pagi hari ini? Shalom Pak Indro, salam semuanya. Ya, terima kasih Bu sudah bersama kita. Ya. Dan pesan Tuhan pagi hari ini adalah, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, dan sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempatnya. Itulah pesan Tuhan pagi hari ini, bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkatinya. Amin, saudaraku. Ya, kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini, dan kita akan buka dalam doa. Ya, Bu Stefani aja buka dalam doa, silakan Bu. Mari kita berdoa. Bapa, Aba yang kami kasihi ya Tuhan, pagi hari ini kami bangun dengan rasa syukur ya Tuhan. Karena ya Tuhan, Engkau selalu melakukan mujizat bagi kami ya Tuhan. Dengan nafas kehidupan yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Deborah. Tuhan urapi ya Tuhan, sehingga Ibu Deborah boleh menyatakan kebenaran firman, dan kami semua boleh menerima rema, sehingga kami juga menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia, sehingga kami bersaudara dalam Kristus bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan doa, dan kami juga bisa saling terus ya Tuhan menjaga hati kami masing-masing untuk pelayanan kami, pelayanan yang murni setulus hati kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan berkati juga kepada Pak Hendra yang akan membawakan puji-pujian. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati pelayanannya. Begitu juga Ibu Deborah, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya juga ya Tuhan. Bagi kami semua di sini ya Tuhan, kami akan selalu semakin memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Stefani, dan pesan saya pagi hari ini untuk Pak Edward, mohon WA-nya saya dibuka. Dan tolong mohon berikan konfirmasinya. Thank you. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama satukan hati memuji Dia Yesus, dan Roh Kudus, dan
atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Besarlah Tuhan Allahku Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus.
melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, kami berterima kasih sebab berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidup kami, Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru. Setiap pagi Kau curahkan kasih-Mu. Kau Bapa yang baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Sebab itu layaklah Engkau kami cintai. Sungguh kami rindu mengatakannya, betapa Engkau mengasihiku. Inilah pernyataan hati kami kepadamu, ya Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau
kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku cinta. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kaulah Allah yang ku puja. Kaulah Allah yang ku cinta. Kemuliaanmu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi.
kekuatan kami, tempat perlindungan kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sukacitaku adalah Tuhan yang sangat menyayangiku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian yang kami naikkan sebagai korban di hadapan-Mu. Dan biarlah ini menyenangkan hati-Mu, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Bapak, sebentar kalau kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami melalui firman, dan tetap dalam hadirat Engkau, tetap hadir dalam firman, menguatkan hati kami semuanya. Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Deborah. Ya. Shalom Sobat Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan semuanya salam sehat. Shalom. Baik. Pada saat ini, pagi ini mengawali setiap kegiatan kita, mari kita akan
berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan dan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa ketika pagi hari Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menghirup udara yang segar. Bahkan kami boleh menikmati istirahat yang nyenyak di sepanjang malam. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan pagi ini Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau, dan terlebih Tuhan saat ini kami juga boleh diberkati dengan waktu untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi suluh bagi hidup kami, yang menjadi pelita di tengah kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari ya Roh Kudus, jamah dan urapi setiap kami, sehingga ketika firman kami dengar, kami renungkan, ada rema yang menjadi satu kekuatan baru lagi pada kami, yang mendengarnya, yang menyampaikannya, dan semua kami Tuhan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh satu sukacita besar jika pada saat ini, tepatnya tanggal 7, kita sudah memasuki hari ke-38 di tahun 2023 ini. Bukan hal yang mudah, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara masih ada sampai kepada hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itulah bukti penyertaan Tuhan dan kita tidak perlu takut untuk masuk di dalam hari-hari di sepanjang tahun ini. Karena saya yakin penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap melingkupi hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari kehidupan kita di hari ini, yaitu yang sesuai tema kita pada saat ini adalah Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan. Ketika saya ditanya Pak Hendro, tema apa yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini, saya rasanya pokoknya ini. Jadi ini menjadi, padahal kemarin itu saya belum, maksudnya belum dapat ayatnya. Aduh, yang penting saya udah dapat temanya. Saya berdoa, Tuhan, apa ini? Tadinya saya mau mengangkat dari Yesaya, tapi kok kayaknya kurang pas di hati saya. Saya terus, Tuhan, mampukan saya. Dan ketika itu Tuhan berikan satu kebenaran firman Tuhan yang ini sangat memberkati saya. Ya, jadi firman itu sudah hidup di dalam diri saya dan saya percaya ketika firman itu kita dengar, itu juga yang akan hidup di dalam diri kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ke-18. Baik, kita akan baca secara responsoria, boleh? Ya, Bapak Ibu boleh dibuka mute-nya supaya kita juga aktif untuk membacanya bersama-sama. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang genap. 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ke-18. Baik, demikian bunyi firman Tuhan. Saya mulai dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Karena akan datang waktunya orang tidak. Aku mengucap syukur kepada Allah. Ya, aku mengucap. Ya, saya dulu, Madam ya, baru Bapak Ibu yang ayat ke genap. Saya ayat ganjil.
ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Silakan. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, aku curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah hati yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesimus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Dia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Sama-sama Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sejauh itu pembacaan untuk menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Saya tidak akan mengkhotbahkannya secara mungkin dengan sempurna, tetapi inilah firman yang saya mau bagikan, mau saya sharingkan kepada kita semua. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didik, anak rohaninya, yaitu Timotius. Latar belakang kehidupan daripada keluarga Timotius ini ternyata sangat mempengaruhi iman dan percayanya dari Timotius ini. Yaitu keluarganya adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang sangat mengasihi, yaitu Timotius memiliki seorang nenek yang takut akan Tuhan dan ibunya pun mendidik dengan takut akan Tuhan, sehingga menghasilkan iman seperti yang dimiliki oleh Timotius ini.
Dalam kisah inilah ada dua tokoh wanita yang tercatat dalam Alkitab, dan itulah Lois dan Eunike, ibu dari Timotius dan neneknya Lois. Jadi dari kisah ini secara singkat kita bersyukur, ya. Ada oma dan opa yang setia juga di lingkungan GWG kita ini. Karena saya yakin mereka, ya, orang tua, baik oma, opa, atau kita yang menjadi orang tua ini, akan mewariskan satu warisan iman yang sangat bermanfaat, yang itu sangat membentuk karakter seseorang, yaitu anak cucu di kemudian hari. Jadi saya bersyukur dan sangat mengapresiasi setiap oma dan opa yang setia di GWG ini, setiap jam 5 hadir di dalam doa pujian penyembahan tanpa absen. Ya, itulah sedikit yang akan membawa kita masuk dalam perenungan kita. Dalam situasi dan kondisi kehidupan saat ini yang semakin sulit, penuh dengan kecemasan, ketakutan, ya, kekhawatiran, dan hal-hal banyak yang membuat sepertinya kita tidak sanggup untuk menjalani hidup ini. Apalagi sekarang sedang marak di semua media itu tentang penculikan anak. Makanya orang tua menjadi satu perhatian yang penting, ya, penculikan anak. Ada hal-hal yang sangat menegangkan, ya. Apalagi sementara kita, bangsa kita secara menyeluruh sedang dalam pemulihan pasca dari COVID-19. Masih banyak hal-hal yang sangat banyak, yang sangat membuat kita kadang cemas dan takut. Dengan kecanggihan teknologi sekalipun, ya, anak-anak pun juga sangat terpengaruh, bahkan mungkin kita orang tua, dengan maraknya gadget, dengan game online yang semua itu mempunyai efek, ya, walaupun kecanggih, tetapi selalu ada efek positif dan negatifnya. Semakin banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, semakin banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya. Bahkan dengan keadaan situasi yang ekstrim, ya, cuaca yang kadang hujan, kadang panas, itu semua sangat membuat kita semakin hidup dalam satu tekanan, kekhawatiran, dan ketakutan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini datang kepada kita untuk mengingatkan, seperti yang sudah kita baca di ayat yang ke-7, yang menjadi topik perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk kita bisa bertahan menghadapi kesulitan hidup ini, untuk bisa menghadapi semua tantangan yang terjadi, maka Rasul Paulus memberikan keyakinan kepada kita, orang yang percaya, bahwa Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, hal yang pertama, membangkitkan kekuatan. Siapa yang bisa membangkitkan kekuatan ketika kita sedang mengalami kelemahan, ketika sedang dalam kesulitan, ketika sedang dalam pergumulan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata membangkitkan di sini adalah menimbulkan atau menyebabkan timbul satu kekuatan lagi. Jadi di tengah kelesuan, di tengah kelemahan, ada sesuatu yang roh yang Tuhan berikan yang membuat kita ini bangkit, timbul lagi kekuatan untuk bisa mampu dan bisa bertahan dalam menghadapi semua hal-hal yang saya sebutkan di atas. Yaitu sebagai orang percaya, setelah kita mendapatkan roh yang membangkitkan kekuatan itu, makanya kita harus bisa melawan ketakutan itu, melawan kesulitan itu, melawan setiap permasalahan yang ada di depan kita. Sebagai orang percaya dalam iman kita, dalam menghadapi masalah, itu kita tidak boleh belok kanan atau belok kiri. Artinya mengalihkan fokus
kita, kepercayaan kita kepada yang lain. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus bisa menembus masalah itu. Kita harus melewati, kita harus melalui, ya, melalui setiap apa yang kita pergumulkan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu dengan kekuatan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Setelah kita bisa melawan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya itu, hal yang berikut kita juga harus mengingat apa tujuan hidup kita, apa yang mau kita capai sebagai orang percaya. Tentunya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun di tengah kesulitan kita tetap percaya ketika kita memperoleh kekuatan yang dibangkitkan roh yang ada di dalam diri kita, itu kita akan mampu untuk bisa menghadapinya. Dan hal yang berikutnya kita juga harus berpikir positif. Ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, mari kita akan belajar mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, hikmat apa yang Tuhan berikan kepada saya dengan sakit ini, dengan masalah ini, dengan pergumulan ini. Karena segala sesuatu sesuai janji firman Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihinya. Itulah hal yang bisa, yang harus kita bangkitkan dalam diri kita. Dengan roh yang ada di dalam diri kita, itu harus kita bisa melewatinya. Dan kita harus bisa mengucap syukur. Di tengah kesakitan, di tengah permasalahan, di tengah pergumulan, kita mau belajar sesuai janji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang pertama inilah yang kita pegang, bahwa ketika Tuhan memberikan roh kepada kita, itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kita akan fight, kita akan kuat, kita akan semakin mampu untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah. Ini tidak hal yang sederhana. Tetapi ini diperlukan pengalaman hidup. Kita akan bisa mampu melakukan firman itu ketika kita mengalami. Ketika orang mengatakan itu gampang, ya. Tetapi ketika kita ada di dalamnya, disitulah letak kekuatan. Apakah roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu roh yang membangkitkan kekuatan atau yang melemahkan? Sementara janjinya adalah roh yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan itu dibangkitkan, harus dicas lagi. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan kita. Hal yang kedua, kalau tadi membangkitkan kekuatan, hal yang kedua adalah membangkitkan kasih. Saya sangat diberkati dengan firman ini ketika saya merenungkan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kita, yaitu membangkitkan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, bahkan semenjak COVID itu terjadi, keegoisan menjadi gaya hidup. Segala sesuatu sendiri. Segala sesuatu saya begini, saya, dan saya. Rasanya semakin ego ya. Semakin ego ya kita duduk berjarak ya. Tapi puji Tuhan, ada baiknya. Mendatangkan kebaikan. Dengan COVID terbentuklah GWG ini. Betul Pak Hendra ya, Pak Hendro? Dan saya pun ambil bagian di dalamnya. Ini hal yang positif yang kita tadi saya katakan bahwa mendatangkan kebaikan. Mungkin kalau nggak ada COVID, tidak ada persekutuan GWG ini, ya, karena masing-masing sudah enjoy, sudah eksis di gereja, di persekutuan masing-masing. Tetapi puji Tuhan, melalui COVID ada begitu banyak reformasi. Ada begitu banyak hal-hal yang membawa semakin ke arah yang baik. Ada dalam satu persekutuan keluarga yang mungkin tadinya tidak pernah bareng-bareng, ayah, ibu, dan anak-anak.
nggak ada doa bersama. Tetapi dengan COVID, saya ingat betul itu. Waktu masih hot-hotnya ya, masih hangat-hangatnya itu, semua kita di rumah ya, pekerja di rumah, apa-apa di rumah, apa-apa di rumah. Sampai ada bahasa anak saya yang saya ingat, saya tertawa dalam hati, katanya 5L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Jadi di dalam satu rumah. Tetapi itu membawa kebaikan, membawa satu terobosan baru. Ya. Salah satunya saya bersyukur lewat diri ini. Ini hasil dari COVID kemarin. Ya. Walaupun semua juga merasakan ini, tapi itulah berkat bagi saya. Nah, berbicara dengan kasih, kasih adalah di mana ada rasa sayang, rasa suka, baik rasa suka manusia kepada sesuatu. Ya. Kita menaruh rasa suka, ya. Rasa suka itu adalah anugerah, ya. Rasa itu yang menganugerahkan adalah Tuhan. Jadi kita pun juga nggak tahu. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba juga pergi, ya. Rasa suka, kasih itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 di sana dikatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah, ya. Sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes 4 ayat 18 sampai 19, ini sekedar referensi saja. Yaitu tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan, tidak ada kasih yang melenyap. Maaf, terbalik saya. Tidak ada ketakutan yang dilenyapkan ketika ada kasih. Ketika ada kasih, berarti ketakutan itu lenyap. Ketika ada kasih, maka kekhawatiran itu pun hilang. Kasih merupakan perasaan yang dimiliki, ya, yang ditujukan kepada orang lain melalui perbuatan. Dan kasih ini contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Allah sudah mengasihi kita dengan sempurna. Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Itu sudah diwujudkan ketika lahir, menjelma menjadi manusia. Dan kita memperoleh keselamatan oleh karena kasih-Nya. Akhir-akhir ini memang kasih menjadi sesuatu yang langka. Karena kasih sekarang itu adalah kasih yang karena saya mengasihi kamu karena kamu baik kepada saya. Saya mengasihi kamu karena kamu saudara saya. Saya mengasihi kamu karena. Sementara kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih yang walaupun kamu menyakiti saya akan tetap mengasihi. Walaupun kamu berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Walaupun kamu tidak setia, Allah tetap setia. Jadi, mari kita rubah. Biarlah roh yang membangkitkan kasih itu membakar semangat kasih kita. Yaitu kasih yang walaupun ini luar biasa. Menjadi satu perenungan untuk kita. Jadi ketika roh Allah itu ada dalam diri kita, dan kita percaya roh itu yang membangkitkan kasih kita. Mungkin kasih di antara keluarga kita. Mungkin suami karena mungkin sudah puluhan tahun, atau mungkin bahkan sudah lewat pernikahan emas, perak. Ya, perak dulu ya, perak emas. Karena jangan sampai hambar. Ya. Mungkin kasih kita kepada saudara kita pun jangan sampai hambar. Karena justru di tengah-tengah saat ini kita mau dibangkitkan lagi roh kasih kita. Yaitu kasih yang walaupun. Bukan kasih yang karena. Dan yang terakhir yang kita renungkan adalah kasih roh yang membangkitkan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan kok ketertiban gitu ya, ternyata memang untuk tertib itu susah, ya, gampang-gampang susah, ya. Kalau di sekolah tidak tertib, saya kasih hukuman, distrap, ya. Tetapi dalam iman kita
mari kita mau renungkan dalam hal ini, ya, dalam ketiga ini, yaitu kasih yang roh yang membangkitkan ketertiban. Ini menjadi satu templakan juga bagi saya untuk kita tertib, ya, tertib dalam segala sesuatu, yaitu tertib untuk mematuhi aturan kesopanan yang berlaku baik dalam pergaulan dan keadaan teratur baik. Jadi supaya tertib. Nah, tertib itu juga menjaga batasan-batasan norma yang ada di masyarakat. Ya. Sekarang ini anak-anak rasanya mungkin karena kemajuan teknologi juga, anak-anak kurang ada ya. Ketika saya masih anak-anak, ketika saya masih sekolah di SD itu kan selalu diajarkan, waktu zaman saya SD itu ada pendidikan moral Pancasila, ya, atau mungkin ya waktu SMP PPKN, ya. Nah kalau sekarang hal itu rasanya sudah kurang berasa begitu. Tetapi ya puji Tuhan kalau di sekolah secara khusus di dalam pendidikan itu ada kurikulum yang agama Kristen, itu adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, di situ saya ada kesempatan, saya merefleks kembali. Oh, iya ya, berarti sampai sekarang ya masih ada. Dan hal-hal norma-norma yang harus tertanam, ya. Kalau dulu waktu saya kecil, kalau bicara karena saya orang Jawa, orang tua nasihatin, kita lihat matanya saja nggak bisa, nggak berani dan nggak boleh gitu, pantang. Apalagi sampai menyahut, menjawab begitu. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin kecil, tapi mari kita membiasakan untuk belajar, untuk tertib. Nah, kalau sekarang ini juga tertib untuk mengantri, ya. Kadang gara-gara mengantri bisa orang baku hantam, bisa orang berantem, ya. Apalagi kalau ngantrinya sembako, apalagi ngantrinya kalau sesuatu yang memang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, ketika roh itu menjamah kita, roh itu diberikan kepada kita, roh yang dari Tuhan, itu juga membangkitkan ketertiban. Mari kita tertib dari hal yang kecil. Supaya apa? Tujuannya adalah agar tercipta suatu suasana yang aman dan damai, sehingga tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi peperangan, ya, gontok-gontokan, perang mulut, perang apalagi sampai perang itu, maksud saya peperangan mulut, ya, yang biasa. Dan hidup selalu terlibat dalam persaudaraan antar sesama. Ya, ada satu yang mau saya sampaikan nih sedikit dalam hal tertib. Berdoa kepada Tuhan tidak boleh part-time, tidak boleh sometime, apalagi no time. Tetapi mestinya ketika sebagai orang percaya, kita harus berdoa, harus melakukan sesuatu dengan full time. Kalau bisa overtime. Sebab kita bisa saja dipanggil Tuhan anytime. Tidak ada yang tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal hari ini yang saya sampaikan, saya sharingkan, yaitu bahwa kita tidak perlu takut, ya, apapun sakit penyakit, apapun masalah pergumulan dan sebagainya. Allah adalah sumber kekuatan itu. Allah lah yang memberikan roh kepada kita, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Dengan ketiga hal ini, mari kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang diberkati Tuhan, yang semakin kita bisa berjalan di tengah kemustahilan. Sekalipun banyak hal, banyak orang meramalkan 2023 akan banyak kesulitan dan sebagainya. Tetapi dengan 3 hal ini, mendasari itu, mari kita akan tetap terus berani. Kita percaya bahwa roh yang Tuhan berikan itu ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita membuka hati untuk kita bisa belajar dan kita merenungkan firman ini, mari kita tetap terus percaya bahwa hanya Allah saja, hanya Yesus Kristus saja
yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, yang akan membangkitkan roh dalam diri kita, yaitu membangkitkan kekuatan, kasih kita, dan ketertiban. Sehingga hidup kita boleh berkenan dan menjadi alat kemuliaan-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu Engkau mengasihi kami. Sehingga dengan mengangkat tangan kami katakan Tuhan, bahwa roh yang Tuhan berikan itu kami aminkan. Akan membangkitkan kami. Memberikan kekuatan untuk kami sanggup dan bisa berdiri di tengah persoalan yang ada. Dan akan membangkitkan kasih kami yang mula-mula. Karena kasih sudah mulai padam. Tetapi Engkau membangkitkannya. Sehingga kasih kami, kasih yang walaupun baik kepada keluarga, saudara, sesama, dan mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami pun boleh menjadi anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang juga tertib dalam segala sesuatu. Dalam doa-doa kami, dalam kesetiaan kami, dalam persekutuan kami mau belajar untuk tertib. Bangkitkan roh itu Tuhan, bangkitkan kami pagi ini, untuk kami tetap melihat bahwa Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus memberikan pencerahan yang lebih lagi dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi sumber kekuatan, kami naikkan doa. Terima kasih Bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya kasihi. Kiranya semuanya kita boleh diberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Deborah untuk pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita ya. Amin. Baik, kita mau berfellowship, tapi apakah Ibu Deborah masih bisa bersama kita nanti? Mungkin sampai jam 6:15 atau 6:30 paling lambat ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Deborah. Baik, kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Ibu Novi aja untuk bantu doa syafaat pagi hari ini. Dan doa berkatnya nanti Ibu Pastor Christine aja yang bantu doa berkat. Oke, Bu Stefani silakan. Shalom semuanya, puji Tuhan, terima kasih Bu Deborah atas kebenaran firman. Allah itu memang sumber kekuatan, sumber segala-galanya, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, itu Allah kita. Terima kasih atas seluruh doa-doanya. Saya sama Edward sudah berada di Sydney. Puji Tuhan, semua perjalanan kami lancar. Kami hanya mau mengucapkan syukur demi syukur karena penyertaan Tuhan luar biasa. Saya juga luar biasa, keadaan kesehatan saya luar biasa. Begitu juga Edward. Dan tolong didoakan, kami akan melayani pada hari Rabu. Itu dari temannya Ibu Pendeta Christine, untuk kami bagikan sharing tentang kesaksian kami, sehingga banyak nantinya orang-orang yang juga diberikan kekuatan dalam pelayanan kami. Dan kami juga bersyukur karena kemarin sudah ada berita untuk anak saya yang perempuan, dia sudah bisa diterima di sekolah di Australia juga. Ini semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya hanya mau bersyukur dan bersyukur. Dan dia juga dapat scholarship dari university yang dari Sydney. Jadi kita memang kalau misalnya taat kepada Tuhan, kita setia, Tuhan pulihkan satu persatu keluarga saya. Dan juga Tuhan memberikan semua yang terbaik tanpa kita sadari. Yang lebih baik Tuhan selalu berikan untuk kita. Terima kasih doanya semua. Ini juga karena kuasa doa dari teman-teman sekalian, bahwa kekuatan doa, kekuatan fellowship yang benar, yang selalu membawa kita dalam pelayanan Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, Tuhan pasti dengar dan Tuhan lihat. Terima kasih semuanya atas segala doa dan dukungan buat kami sekeluarga.
Anak nama siapa, Bu? Yang diterima sekolah di Sydney? Oh, Anak Christabel. Christabel. Oke. Ada yang lain? Makasih, Oh ya. Bu Novi. Siap. Ya, Bu Stefani. Sama-sama. Kemudian ada Ibu Christine, silakan. Iya, shalom. Terima kasih Pak Hendro. Thank you, Sister Deborah. Baik, Ibu Novi, saya mohon didoakan besok dan hari Rabu saya dipanggil lagi ke tempat di mana saya melayani. Saya harus memberikan testimoni bagaimana orang-orang atau yang menjadi klien-klien kami itu satisfaction, karena angkanya kan saya sudah ungkapkan kemarin paling tertinggi, padahal saya paling termuda di antara mereka. Maksudnya paling termuda masuk di dalam tim pelayanan ini. Jadi kiranya Tuhan memberikan saya hikmat, kasih saya apa yang harus saya bicarakan. Saya minta inspirasi dari Tuhan, ide dari Tuhan, bukan karena saya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Selasa Rabu saya akan dipanggil ya untuk memberikan testimoni kepada banyak sekali teman-teman yang ada di dalam pelayanan. Biar saya bisa jadi berkat, ya bukan karena Kristen, tapi karena Tuhan Yesus yang ada di dalam Kristen. Thank you. Oke. Ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini? Silakan diangkat saja tangannya atau raise hand. Kalau tidak ada, ya Ibu Novi silakan. Oke, baik. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat pagi yang indah, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh ada kembali pagi ini untuk melakukan aktivitas, bahkan lebih daripada itu kami boleh ada di wadah GWG untuk bersama-sama memuji menyembah. Bahkan Tuhan kami sudah dilawat oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pastor Deborah Tuhan, Kau lebih lagi memakai hamba-Mu, Tuhan berkati di dalam pelayanannya, dalam keluarga, di komunitas, di lingkungan, di pekerja, dimanapun berada, Tuhan senantiasa menyertai, bahkan menolong. Kami tahu Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna ada buat Pastor Deborah dimanapun berada. Berkati sekali lagi apa yang dibuatnya menjadi berhasil, dan nama Tuhan yang disanjung tinggi. Terima kasih banyak Tuhan, Kau memberkati Tuhan kami semua pagi hari ini, yang terus setia di dalam hadirat Tuhan, mencari dan menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memperhitungkan kami. Tuhan, kami saat ini berdoa spesifikasi khusus untuk Ibu Stefani. Tuhan, saat ini kami boleh melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan pertolongannya begitu nyata atas keluarga Pak Edward dan Ibu Stefani. Kalau Ibu Stefani terus Tuhan masih kuat sampai dengan hari ini, masih Tuhan terus ada dalam kekuatan kuasa-Mu, itu semua semata-mata bukan oleh kuat dan gagah manusia, tetapi Roh-Mu yang ada di dalam diri Ibu Stefani itu yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita, yang memberikan Tuhan roh keberanian untuk terus maju menghadapi setiap tantangan, persoalan, pergumulan, karena kami tahu roh yang ada di dalam Ibu Stefani lebih besar dari segala roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas keluarga Pak Edward dan Ibu Stefani. Kalau boleh sudah tiba di Sydney, Tuhan, sungguh kami berterima kasih buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalau sebentar Tuhan Ibu Stefani mau melayani pekerjaan Tuhan di komunitas yang Tuhan sudah percayakan, Bapak biarlah Engkau tolong Tuhan, hikmat dari Tuhan, urapan kuasa Allah turun menyertai, sehingga bukan Ibu Stefani yang berkata-kata, tetapi Tuhan sendiri yang memakai hamba-Mu, Engkau yang menyatakan dalam diri hamba-Mu Tuhan,
dan biarlah sinar kemuliaan Tuhan yang ada, sinar kemuliaan Tuhan yang nampak, terang Tuhan yang terpancar, sehingga setiap orang yang sedang dalam kelemahan dengan kesaksian yang hidup dari Ibu Stefani boleh mengalami kuat, boleh mengalami Tuhan pengharapan yang baru, memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus. Tidak ada roh kekecewaan, tidak ada roh kesedihan, mengasihani diri, tetapi lewat Ibu Stefani Tuhan mereka boleh fight, boleh memiliki bangkitan yang besar, bangkit secara roh Tuhan. Mereka boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami juga bersyukur buat anak Christabel Tuhan, anak dari Ibu Stefani yang sudah diterima di sekolah di Sydney. Kami bersyukur sungguh Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan, ini bukan kuat dan gagah manusia. Apa yang dialami, yang dirasakan oleh keluarga Pak Eto dan Ibu Stefani atas keberhasilan anak-anaknya. Dia berkata bahwa sungguh semata-mata karena perbuatan Tuhan yang besar. Sekali lagi kami mau berkata terima kasih Tuhan buat kerjasama yang baik atas Tuhan dan keluarga Pak Edward, atas mujizat, atas pertolongan, atas jalan keluar, atas segala karya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami balas selain kami berkata Tuhan baik dan terima kasih. Kami juga membawa Ibu Christine Kelvin, Tuhan kasih-Mu, dan ini adalah hamba-Mu yang terus Kau pakai secara luar biasa. Secara Tuhan Kau sudah meninggikan, memberikan reward, memberikan penghargaan. Satu luar biasa Tuhan karya-Mu. Dan kalau hari Rabu akan melayani kembali Tuhan di satu komunitas yang besar, biarlah Tuhan memberikan hikmat, pewahyuan, pengetahuan, inspirasi-inspirasi baru, Tuhan hal-hal baru yang dari Roh Kudus, Tuhan Kau bimbing terus dibawa naik dalam melayani pekerjaan-Mu, Tuhan Kau adakan perbedaan dengan teman-teman sejawat Tuhan dalam melayani pekerjaan-Mu, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan menjadi penolong atas Ibu Christine, dan kami tahu dimanapun Ibu Christine melayani, biarlah belas kasihan, anugerah, urapan yang baru turun, pewahyuan-pewahyuan baru turun. Tuhan, kiranya Engkau yang penuh dengan belas kasihan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Kau sertai dengan kuasa-kuasa dan tanda-tanda yang heran Tuhan, dan biarlah bukan nama manusia, tetapi nama Yesus yang disanjung tinggi, karena nyata kuasa-Mu melalui hamba-Mu Ibu Christine. Sekali lagi berkati komunitas di mana Ibu Christine melayani, Tuhan, ada pertumbuhan rohani secara besar-besaran, ada pergerakan, ada transformasi terjadi, ada pertobatan, itu yang penting Tuhan, supaya Engkau berkenan atas setiap Tuhan Yesus jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, kegerakan besar terjadi. Kami tahu Tuhan, biarlah nama-Mu dan nama-Mu saja Tuhan yang disanjung tinggi. Terima kasih sekali lagi, perluas daerah Ibu Christine dalam melayani. Kami percaya bersama dengan Tuhan bisa bercakap melakukan perkara yang gagah perkasa, perkara yang besar terjadi. Terima kasih, kami terus memberkati wadah GWG ini Tuhan, biarlah Engkau yang perluas daerah pelayanan wadah GWG ini, menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau jiwa yang ada di bangsa-bangsa ini Bapak. Kami tahu ada banyak jiwa-jiwa yang Kau kirimkan, ada banyak jiwa-jiwa yang sedang mengalami tindisan, pencobaan, masalah, pergumulan. Biarlah Tuhan melalui wadah ini Tuhan, Engkau terus menjawab, Engkau mengadakan jawaban-jawaban doa, mendemonstrasikan kuasa-Mu yang besar. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami putus asa, yang sedang mengalami beban berat persoalan, Engkau menjadi jawabannya Tuhan. Dan kami bersyukur Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang terus setia, memberkati Pak Hendra Halim, memberkati Pak Hendro, memberkati Tuhan Pak Bobi, memberkati semua Ibu Lisa dan semua yang terus setia Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan. Dan kami tahu
tahu Engkau menilik setiap hati kami pagi hari ini Bapa. Seberapa besar cinta kami kepadamu, Tuhan yang lebih tahu paling dalam dasar hati kami. Beban persoalan kami Engkau berkata tidak melebihi kekuatan kami. Dan pada saat kami terus berseru memanggil namamu, Engkau menjawab kami Tuhan. Melalui doa-doa yang kami naikkan, Engkau ada Tuhan. Dan Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rancanganmu. Itu akan terjadi buat setiap kami. Bukan untuk kegagalan, kemegahan kami, tetapi supaya mulut kami menceritakan kebesaran kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, Tuhan, Bapak Jokowi, Amin Ma'ruf, dan seluruh jajaran menteri yang ada, Bapak, bahkan seluruh aparat TNI, Angkatan Darat, Udara, Laut, dan seluruhnya, Bapak Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberikan keamanan atas bangsa kami. Tuhan berdaulat atas bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang sedang Kau lawat Tuhan. Ada pergerakan transformasi terjadi, pertobatan jiwa-jiwa. Kami menyerahkan setiap suku-suku bangsa yang ada Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh Tuhan. Desa-desa, kota-kota, pegunungan, lembah. Ada pujian yang naik untuk mengagungkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kerajaan-Mu jadi dan kehendak-Mu jadi atas bangsa Indonesia. Kau memberikan kemakmuran, Kau memberikan Tuhan kelepasan. Kami memberkati sekali lagi Tuhan Indonesia. Bangsa kamu menjadi ada kemuliaan Tuhan. Ada pertobatan jiwa-jiwa. Hari-hari ini Tuhan sedang marak dengan penculikan anak. Kami bersatu hati kami ikat segala pekerjaan kuasa roh jahat. Kami hancurkan pekerjaan dan niatan-niatan orang jahat. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Patahkan, hancurkan segala roh penculikan Tuhan. Saat ini marak Tuhan terjadi di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, cover, perlindungan, tudung, keselamatan yang besar atas Indonesia. Dari segala rancangan-rancangan jahat, roh-roh jahat yang sedang bekerja kami patahkan, batalkan, gagalkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan ada keamanan, ketenangan, damai sejahtera, ketentraman atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami persembahkan bangsa Indonesia, kami persembahkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Ada KKR-KKR besar terjadi atas negeri kami, ada kebangunan-kebangunan rohani terjadi Tuhan. Dan hanya Tuhan dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Pakai para nabi-nabi-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, pakai perlengkapi kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan doa kami. Pegang tangan kami sepanjang hari ini sebelum kami melangkah berjalan bekerja untuk melakukan aktivitas. Tuhan ada di depan kami, memegang tangan kami dan menolong kami sehingga sukacita kami besar, damai sejahtera kami ada, dan apa yang dibuat kami boleh berhasil karena Tuhan, karena nama Tuhan. Kami persembahkan, kami kembalikan semua doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Bapa, kami sudah Engkau berkati dengan pujian dan penyembahan. Biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu dan Engkau berkenan serta bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami sudah Engkau berkati melalui pemberitaan firman bahwa Allah lah sumber kekuatan kami. Biar itu merema di dalam kami, Engkau memberkati kami supaya kami kuat dan kami tetap beriman bahwa hanya Engkau lah sumber kekuatan kami. Bapa, kami mengangkat tangan kami dan mengarahkan hati kami kepadamu. Kami sadar bahwa di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu kami datang dan memohonkan berkat kepadamu ya Bapa. Terlebih dahulu kami mau memberkati Yerusalem, Israel. Karena di sana sedang terjadi Tuhan. Ada kekacauan. Kami berkati, berikan damai sejahtera-Mu
buat Yerusalem dan Palestina yang sementara bertikai. Kami memberkati Ukraina yang sementara ini Tuhan 2 minggu lagi akan 1 tahun dilanda perang. Kami memberkati dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, berkenanlah mendamaikan kedua negara yang sedang bertikai. Kami memberkati saat ini juga Turki dan Syria yang Tuhan dilanda oleh Tuhan gempa bumi dan juga Tuhan banyak roboh bangunan dan lain sebagainya ya Bapa. Kami memberkati setiap daerah di Indonesia yang kami tahu ada Manado, ada Parepare, dan beberapa Tuhan di daerah Cianjur. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap mereka yang dilanda korban. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita sukacita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah pelayanan kita, diberkatilah usaha pekerjaan kita, diberkatilah anak cucu mantu kita, diberkatilah apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah kita dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan karunia sukacita. Diberkatilah kita kemanapun kita pergi, keluar dan masuk kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua berkat yang besar dengan iman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.